Oke, kita akan bicara tentang berkat melalui pencobaan. Jadi saya mulai dengan pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, apalagi kalau kita ada di ruang lingkup aliran karismatik Pentakosta, pasti kalau kita dengar kata kuasa atau kuasa Roh Kudus, kita langsung tertuju pada yang saya sebut the power to serve, kuasa untuk melayani. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, ketika dikatakan Alkitab melalui kita bisa terjadi mujizat, melalui hidup kita bisa terjadi tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, melalui hidup kita Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, ya banyak hal-hal yang mustahil jadi mungkin. Tuhan pakai hidup kita dengan dahsyat dan luar biasa untuk melayani orang lain. Itu yang saya sebut power to serve, kuasa untuk melayani. Tetapi sebenarnya ada sisi lain daripada kuasa yang dimaksud ketika Roh Kudus turun ke atas hidup kita, yaitu power to self, kuasa untuk diri kita sendiri. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, bukan hanya melalui hidup kita, tetapi di dalam diri kita. Jadi power to serve, kuasa untuk melayani orang lain, dan kuasa untuk mengubah hidup kita sendiri. Amin. Apa maksudnya? Berapa banyak kali kita dengar hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan dahsyat, dengan luar biasa, ya bisa khotbah dengan begitu hebat, bisa menyembuhkan orang sakit, melakukan perkara-perkara yang ajaib, tetapi belakangan ini kita dengar, wah ternyata dia cerai sama istrinya, dia jatuh dalam dosa. Belum lama ini di Amerika, mungkin banyak yang kurang tahu kecuali mengikuti musik Kristen di Amerika, ada satu artis rohani sangat-sangat terkenal dari zaman 80-an, beliau sudah banyak melayani anak-anak muda karena musiknya musik-musik modern ya. Sangat terkenal dan dia punya album terjual jutaan, album rohani, namanya Michael Tate, Anda bisa cari di internet. Tapi baru bulan lalu dia mengaku bahwa selama 20 tahun terakhir dia mengkonsumsi narkoba, dia ada sexual abuse kepada lawan sesama jenis gay, baru terbongkar. Artinya apa yang kelihatan di luar belum tentu apa yang terjadi di dalam diri. Jadi makanya Roh Kudus ketika dia dicurahkan, dia bukan hanya menolong kita untuk melayani orang lain, tapi sesungguhnya Roh Kudus menolong kita untuk memperbaharui diri kita. Jadi apa yang kita lakukan untuk orang dan apa yang kita lakukan untuk diri kita, yang mana yang lebih penting? Saya percaya dua-duanya. Amin. Dua-duanya. Kalau kita sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, kita pasti harus serius, bukan hanya melatih diri untuk melayani orang lain, tapi melatih untuk menguasai diri kita sendiri. Amin. Jangan sampai orang lain masuk surga lewat pelayanan kita, kita sendiri tidak sampai ke sana, Bapak Saudara. Itu yang dikatakan Paulus. Makanya saya katakan penting sekali hari ini kita belajar sama-sama apa yang dikatakan. Ini dia. Ini ayat pokoknya, ya. Kita baca sama-sama ya, Matius 26 ayat 41, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya ajak kita berdoa sekali lagi. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan kami mau dengar sekali lagi firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa biar dari awal, pertengahan sampai akhir penyampaian firman, kami fokus, kami bisa konsentrasi, kami bisa menerima sepenuhnya yang Tuhan sudah siapkan, manna sorgawi ini. Dan pada akhirnya kami bisa mengerti
dan melakukannya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, kami butuh pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, di sini sekitar 50 hari ya, 50-an hari sebelum Yesus mencurahkan Roh Kudus setelah dia naik ke surga, dia ada di Taman Getsemani, Bapak Saudara, dan pada saat itu dia lagi berada di dalam pencobaan yang sangat-sangat berat. Buktinya apa? Dia sampai butuh bantuan murid-muridnya untuk menopang dia. Di Taman Getsemani itu dia ajak secara khusus Petrus, Yakobus, Yohanes temani untuk menemani dia. Dan dia berdoa kepada Bapaknya. Dia katakan apa? Ya Bapak, kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Artinya dia istilahnya seperti ada beban yang sangat berat. Dia tahu kehendak Bapa atasnya untuk dia harus ditangkap, harus diadili, harus mati di atas kayu salib. Tapi bagi dia secara manusia, kita tahu Yesus itu yes 100% Allah, tapi ketika dia ada di dunia 33,5 tahun, dia itu memakai rupa manusia. Dia pakai daging manusia sama seperti saudara dan saya. Artinya dia punya kelemahan secara manusia dan dia hampir-hampir tidak mampu untuk melaksanakan kehendak Bapaknya sampai dia harus berdoa berulang-ulang. Nah, disitulah dia butuh bantuan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Dan ketika dia dapati Petrus, Yohanes, Yakobus bukannya menopang dia secara moral, tapi malah tidur, Bapak Saudara. Maka muncullah pewahyuan ini, Matius 26 ayat 41, dia katakan sama murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini pewahyuan yang sangat luar biasa dan saya berdoa kita dapat sesuatu dari Tuhan hari ini. Judul daripada sharing firman Tuhan saya hari ini adalah Blessings Through Temptation atau berkat melalui pencobaan. Kita mulai dari definisi umum dari pencobaan. Secara umum, orang memahami pencobaan itu adalah iming-iming atau bujukan atau godaan untuk berbuat dosa atau untuk bertentangan dengan kehendak Tuhan. Macam-macam pencobaan, jenisnya macam-macam, dan semuanya bisa menjatuhkan kita ke dalam macam-macam dosa. Berbagai-bagai pencobaan bisa menjatuhkan kita ke dalam berbagai-bagai perbuatan dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, Alkitab mencatat segala jenis perbuatan dosa dikatakan perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi inilah contoh-contoh perbuatan dosa. Dan kita bisa jatuh dalam satu atau beberapa di antaranya kalau kita kalah ketika menghadapi pencobaan. Jadi jangan main-main dengan yang namanya pencobaan, saudara. Itu sangat-sangat berbahaya. Jadi tidak hanya dosa-dosa yang besar kayak percabulan, ya kan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, tapi kita iri hati, kita marah-marah tidak jelas, mementingkan diri sendiri, sudah dosa Alkitab bilang. Dan kita bisa terjerumus ke sana diawali dengan pencobaan. Mungkin hal-hal kecil, anak-anak kita yang mungkin lagi dalam masa pertumbuhan umur 4-5 tahun, pokoknya rewel terus gitu kan, tantrum, ngamu-ngamu di rumah, kita langsung kena pencobaan itu untuk murka, marah, sampai bikin dosa sudah marahnya. Marah itu bisa, tapi ada juga marah yang tidak berdosa, yang wajar. Tapi kalau sudah stres, penuh tekanan, itu namanya kita kena pencobaan. Dan ketika kita sudah meluap, marah, sudah jadi angkara murka marahnya, nah itu sudah berdosa juga kan? Berdosa. Dan ini semua dimulai dengan pencobaan. Nah, Tuhan mau
kita punya sudut pandang yang benar tentang hal ini, Bapak Saudara. Karena pencobaan itu jika kita kalah menghadapinya, maka pasti akan membuat kita berdosa dan itu serius di hadapan Tuhan. Dosa itu tidak dikategorikan, oh ini dosa besar, ini dosa kecil. Ya dosa namanya dosa, tetap dosa. Dosa itu dalam bahasa aslinya hamartia, dalam bahasa Yunani, atau hamartano, artinya meleset dari sasaran atau tujuan, dan tidak akan mendapatkan hadiah dari Tuhan, tidak mendapatkan upah. Itulah akibat dosa. Kita akan salah tujuan, salah sasaran, meleset. Makanya pencobaan itu adalah gangguan-gangguan dalam perjalanan kita kepada tujuan yang menyebabkan kita bisa melenceng dari jalan yang seharusnya. Itulah pencobaan. Oke, kita masih bicara tentang arti dari pencobaan. Jadi pencobaan itu hal-hal yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita kena pencobaan dan masuk dalam pencobaan, jatuh dalam pencobaan, melencenglah kita, berdosalah kita. Contohnya siapa? Bangsa Israel. Dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ini contoh, bangsa Israel dijadikan contoh sama Tuhan. Ya, bagaimana mereka dari Mesir keluar untuk apa? Untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Ya kan? Tapi di tengah jalan kena pencobaan demi pencobaan. Sehingga pencobaan ini menjadi gangguan, distraction dalam hidup mereka, sehingga mereka melenceng dari tujuannya. Akhirnya mayoritas tidak sampai kepada tujuannya, yaitu tanah Kanaan. Mati di tengah jalan, gara-gara kena dan jatuh dalam pencobaan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin supaya kita tiba pada tujuan kita, amin. Kita tidak melenceng dari sasaran yang sudah ditetapkan Tuhan, yaitu destiny, itu tujuan akhir yang Tuhan inginkan untuk kita alami. Amin, Bapak Saudara. Nah, mari kita lanjut, kita belajar. Tadi kita bicara definisi umum ya. Artinya bukan cuma agama Kristen, agama lain juga tahu itu. Pencobaan itu adalah godaan, iming-iming, atau bujukan untuk berbuat dosa. Nah, tapi apa yang dikatakan Alkitab tentang pencobaan? Ada satu doa yang sangat-sangat terkenal di dunia ini yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus, namanya doa Bapa kami. Masih ingat doa Bapa kami? Bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya berdoa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Baru ada satu pokok doa yang dikatakan di sana, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Salah satu pokok doanya adalah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mungkin Bapak Saudara sini sering mendoakan doa Bapa kami, sering mendengar doa Bapa kami, sering baca doa Bapa kami, tapi pernah tidak, saking seringnya itu kadang-kadang kita terlalu familiar, terlalu terbiasa, kita tidak mendalami makna sesungguhnya apa yang dikatakan Yesus. Pernah tidak Anda berhenti di kalimat ini dan merenungkan baik-baik apa sebenarnya maksud Tuhan? Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berkata, berdoa begini ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pernah tidak Anda berhenti di situ dan pikirkan, renungkan, apa sih maksudnya Yesus? Saya punya pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara ya, dalam bentuk pilihan ganda. Oke? Dalam bentuk pilihan ganda. Saya harap Anda bisa jawab ini. Apa maksudnya ketika Yesus mengajarkan kita berdoa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bagaimana Anda menerjemahkannya? Bagaimana Anda menginterpretasikannya? Bagaimana Anda menafsirkannya? Apakah yang pertama A? Oh, maksudnya kalau Tuhan berkata jangan membawa kami berdoa begini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Oh, itu artinya berarti jangan-jangan ada kemungkinan Tuhan mau mencobai kita. Kenapa ada yang berpikir begini? Karena begini, contoh ya,
Contoh, misalnya saya kasih tahu sama seseorang ya, janganlah membawa saya ke kota itu, atau janganlah membawa saya ke tempat itu. Berarti di dalam pikiran saya ada kemungkinan orang ini mau bawa saya ke situ, ya kan? Berarti ada kemungkinan orang ini mau bawa saya ke situ. Jadi kalau Yesus ajar kita untuk berdoalah seperti ini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berdoa sama Tuhan loh ini. Berarti ada kemungkinan Tuhan mau mencobai kita. Apakah betul A? Siapa yang jawab A, ketik di kolom komentar A. Yang kedua, ada yang menerjemahkannya, menafsirkannya begini. Oh, berarti kalau Tuhan minta kita doa begitu, berarti kehendak Tuhan agar kita tidak mengalami, ya, kita tidak mengalami pencobaan. Karena kan Tuhan bilang berdoalah begini, jangan bawa kami dalam pencobaan, berarti Tuhan tidak mau kita mengalami pencobaan. Apakah B? Kalau ada yang B, ketik B. C. Tuhan mau ajarkan kita agar kita takut menghadapi pencobaan. Makanya kita harus berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya Tuhan mau kita takut menghadapi pencobaan. Oke? Atau D, A, B, C benar semua. Atau E, A, B, C salah semua. Coba saya kasih waktu. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Elizabeth, Ibu Elizabeth jawab B, Ibu Gracia jawab B. Luar biasa semua ya. Yang tidak jawab ini apa ini? Ragu-ragu? Sayangnya tidak ada pilihan ragu-ragu di situ ya. Pilih saja. B dan C, C dan B, oke. Saya mau kasih tahu ya, karena waktu, saya kasih tahu saja jawabannya adalah E, salah semua. Menurut Alkitab ini ya, bukan menurut Pendeta Hizkia. Dan saya akan buktikan pada saudara. Kenapa ini semua salah ketika kita berpikir seperti itu? Kita lihat. Sudut pandang Alkitab tentang pencobaan. Yang pertama, yang berpikir bahwa ini berarti Tuhan mau mencobai kita itu salah karena dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ini salah kalau kita berpikir Tuhan mau mencobai kita. Karena Tuhan tidak mencobai siapapun. Amin. Yang kedua, yang berpikir bahwa berarti kehendak Tuhan agar kita tidak mengalami pencobaan. Itu juga salah Bapak Saudara. Kenapa? Karena Alkitab bilang Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Namanya orang ya, namanya orang pasti ada keinginan, betul? Pasti ada desire atau keinginan. Nah, selama kita masih hidup di dunia pasti kita punya keinginan. Nah, selama kita masih punya keinginan berarti kita rentan terhadap pencobaan. Ya. Jadi itulah kenapa salah kalau kita berpikir Tuhan tidak mau kita alami pencobaan karena pencobaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Itu terjadi sama semua orang karena kita punya keinginan. Ada yang berkata begini, dan ini berdasarkan pemahaman khususnya dari agama Buddhism ya. Di agama Buddha itu ada ajaran kalau seseorang sudah mencapai puncak kehidupan, yaitu puncak kemurnian hidup, nirvana namanya, nirwana, itu dia akan terhindar dari segala pencobaan karena dia sudah saking murninya, sudah saking sempurnanya, dia akan terhindar dari segala pencobaan. Itu ajaran lain. Karena kalau bicara ajaran Alkitab, tidak ada ajaran seperti itu. Sekarang di dalam kekristenan, yang kita percayai manusia yang paling sempurna yang pernah hidup di muka bumi itu siapa? Siapa saudara? Tuhan Yesus. Yesus waktu dia ada di bumi, dia 100% Allah tapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi 100% manusia. Tapi dia tidak berdosa, makanya kita sebut manusia paling sempurna.
Yesus pun manusia paling sempurna yang pernah ada dalam sejarah manusia, dia juga kena pencobaan, saudara. Alkitab berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi jangan sampai kita punya pikiran di luar dari kebenaran, ya kan? Sesempurna-sempurnanya pun selama kita masih di dunia, kita manusia, kita juga rentan terhadap pencobaan. Karena apa? Prinsipnya adalah pencobaan itu terjadi pada semua orang. Sederhananya Yesus saja kena pencobaan, apalagi kita. Ya kan? Jadi sering kasih dalam Tuhan salah kalau kita berpikir kehendak Tuhan agar kita tidak mengalami pencobaan. Karena itu bertolak belakang dengan kebenaran. Sebab dalam kebenarannya adalah pencobaan itu terjadi pada semua orang. Makanya Bapak Saudara, jangan langsung menghakimi dirimu sendiri atau orang lain ketika orang kena pencobaan. Kita bicara kena pencobaan ya. Ada tantangan hidup, ada ujian hidup. Itu dikatakan Alkitab itu hal yang dialami semua orang. Nah, yang ketiga, yang berpikir tadi C, bahwa Tuhan mau ajarkan kita agar takut menghadapi pencobaan. Itu juga salah. Ya, itu juga salah. Karena apa yang kebenarnya adalah Tuhan mau agar kita kuat dalam menghadapi pencobaan, bukan takut tapi kuat. Bilang sama-sama kuat. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, lazim, ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Bilang sama-sama, jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan yang berpikir Tuhan mau ajarkan kita supaya kita takut, itu salah. Yang Tuhan mau adalah supaya kita kuat dalam menghadapi pencobaan. Yang pertama, bagaimana supaya kita kuat? Yang pertama, kita tahu bahwa bukan cuma saya yang hadapi ini. Itu dihadapi semua umat manusia. Semua orang percaya juga hadapi pencobaan yang sama. Makanya jangan simpan untuk dirimu. Ya, cari orang yang bisa dipercaya, share your struggle, share your problem, share your temptation. Bagikan kelemahanmu kepada orang lain yang bisa dipercaya. Karena mereka juga pasti pernah alami. Nah, itu bisa bikin kita lebih kuat. Yang kedua, yakinlah janjinya bahwa Allah setia. Allah setia, dia tidak akan biarkan kamu sendirian. Dia kasih solusi, jalan keluar. Amin. Dia kasih jalan keluar. Tujuannya apa? Supaya kita kuat hadapi pencobaan. Jangan takut, kata firman Tuhan. Jangan takut, tapi jadilah kamu kuat. Lalu, apa sebenarnya, kembali ke sini ya, Matius 6 ayat 13. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Lalu apa sebenarnya makna dari doa ini yang diajarkan Yesus? Sorry, izin sebentar, HP bunyi. Apa sebenarnya makna sesungguhnya dari doa yang diajarkan Yesus? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini saya kasih tahu. Nah ini, dalam bahasa aslinya ya, kita belajar sama-sama ya. Pencobaan itu pakai kata peirasmos. Bilang sama-sama, peirasmos ya, belajar sedikit. Kalau di concordance, di kamus bahasa Yunani itu artinya temptation ya, atau diterjemahkan biasanya pencobaan dalam bahasa Indonesia, atau test atau ujian, atau putting for proof, ujian untuk pembuktian. Nah, itulah arti pencobaan yang ada di Matius 26 ayat 41 dan di Matius pasal 6 tadi, yang doa Yesus. Itu pakai kata ini, peirasmos ya. Artinya pencobaan atau ujian untuk pembuktian, untuk membuktikan sesuatu. Jadi agak beda dengan pemahaman secara general. Secara umum kan langsung negatif gitu ya.
Tapi secara biblical, secara Alkitab, bahasa aslinya itu bisa agak netral sedikit, ya gitu kan? Karena bisa juga sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang baik justru kalau ujian atau ujian untuk pembuktian. Lanjut, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, nah ini yang saya lebih lebih relate ya, lebih cocok kayaknya. Ya, terjemahannya itu begini, supaya orang tidak salah paham ya. Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai, tapi lepaskanlah kami dari kuasa si jahat. Jadi itu makna yang lebih cocok kayaknya ya. Makna yang lebih enak untuk didengar gitu, lebih tidak mudah untuk salah paham. Tadinya kan kita bicara yang terjemahan baru itu orang bisa salah paham karena nanti orang pikir berarti ada kemungkinan Tuhan mau cobai kita, ada kemungkinan eh, Tuhan tidak mau kita dicobai, ada kemungkinan kita Tuhan mau kita takut sama pencobaan. Nah, tapi ini lebih cocok. Yang Tuhan inginkan adalah kita berdoa. Jangan biarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai. Nah, ini lebih mantap ini. Kalau di firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, kata Yesus, janganlah biarkan kami menyerah pada godaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu dia. Jadi yang Tuhan inginkan adalah dengan mengajarkan kita berdoa seperti itu, Tuhan mau kita minta supaya Tuhan intervensi ketika kita mengalami pencobaan, supaya kita tidak menyerah ketika pencobaan itu datang. Ini justru doa yang mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati di hadapan Allah. Dan zero confidence. Zero confidence artinya tidak percaya sama sekali pada kemampuan diri sendiri. Itu. Tidak percaya sama sekali pada kemampuan diri sendiri ketika menghadapi pencobaan. Tetapi dengan segala kerendahan hati memohon intervensi Tuhan. Itulah arti dari doa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Paham sampai di sini Bapak Saudara? Jadi waktu Anda ucapkan kata-kata itu dalam doa Bapa kami, itu sebenarnya doa untuk memohon Tuhan, intervensilah. Saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri. Tidak bisa saya ini. Amin Bapak Saudara. Nah, Alkitab mengajarkan agar kita menganggap justru pencobaan itu sebagai sesuatu yang bisa membawa ada 3 hal, sukacita, keberuntungan, sama berkat. Wah, ini agak lain ini kalau dibandingkan dengan pengertian sebelumnya. Justru Alkitab mengajarkan ketika kita hadapi pencobaan, perasmos tadi, justru itu menjadi cara Tuhan supaya kita mengalami sukacita, keberuntungan, dan berkat. Itu ada ayat-ayatnya, saudara. Kita baca ya. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jelas, perasmos. Waktu kita alami pencobaan, itu bisa menjadi cara Tuhan membawa kebahagiaan. Yakobus 1 ayat 2 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa apa, saudara? Merasa rugi? Merasa sial? Dia bilang, hendaklah kalian merasa beruntung. Wih, luar biasa kan? Itu cara Tuhan membawa kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, dan keberuntungan. Lalu lewat pencobaan justru kita juga bisa mengalami, ya 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Membawa kegembiraan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, kata berbahagia dalam Yakobus 1 ayat 12 ini, dia pakai kata makarios, atau kalau diterjemahkan langsung itu diberkatilah. Makarios artinya sangat diberkati, beruntung, kaya, diberkati, bahagia. Itu kata yang dipakai Yakobus 1:12 sama dengan kata yang dipakai di ucapan bahagia Yesus di atas bukit. Ya, berbahagialah ini, berbahagialah. Itu pakai kata makarios artinya diberkatilah. Makanya saya katakan tadi bahwa justru
Melalui pencobaan yang dialami oleh orang percaya, justru di sanalah berkat-berkat Tuhan bisa kita alami. Ini dia, saudara. Makanya judul hari ini, berkat-berkat melalui pencobaan. Oke, berkat-berkat apa itu yang kita terima melalui pencobaan? Ada tiga kalau saya pelajari dalam Alkitab. Yang pertama, bilang sama-sama, kedewasaan rohani. Yang kedua, kemurnian iman. Yang ketiga, upah sorgawi. Nah, itu dia. Ini berkat-berkat istimewa yang hanya bisa diterima oleh orang percaya kalau dia menang atas pencobaan. Ini berkat khusus ini. Bukan berkat umum, bukan berkat general. Ini berkat khusus buat mereka yang menang atas pencobaan. Kedewasaan rohani dalam Yakobus 1 ayat 4 dikatakan apa? Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ayat 2 mulai ya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Itu dia. Sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Itulah kedewasaan rohani yang luar biasa. Ya, ini bicara tentang kedewasaan rohani. Dan ini kita bisa alami ketika kita menang atas pencobaan. Makanya pada akhirnya justru kita sukacita. Kita bahagia waktu kita alami itu. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ada kemurnian iman yang akan kita alami setelah kita melewati ujian atau pencobaan tersebut. Melewatinya dengan membawa kemenangan ya. Bukan kalah. Kalau kita kalah, tadi kita sudah bahas itu. Kalau kita kalah menghadapi pencobaan, kita jatuh dalam dosa. Kita akan melenceng dari kehendak Tuhan. Tapi kalau kita menang, Bapak Saudara, kita akan jadi dewasa secara rohani, kita akan jadi murni secara iman. Wow, itu seperti emas ya, emas yang sudah mengalami pembakaran, pengujian, pemurnian yang luar biasa. Hasilnya adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Dan itu hanya bisa kita alami kalau kita menang menghadapi pencobaan. Makanya dikatakan itu justru membawa kegembiraan, sukacita, berkat. Dalam Yakobus 1:12 dikatakan berbahagialah atau diberkatilah atau makarios tadi. Orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya dia menang atas pencobaan, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Bilang sama-sama mahkota kehidupan. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ingat, mengasihi Tuhan dalam artian melakukan kehendaknya. Yesus kan berkata, barang siapa yang mengasihi aku, ia melakukan kehendak Bapakku. Ia melakukan kehendakku. Itu mahkota kehidupan, bukan berkat general ya. Bukan cuma sembarang dikasih, tapi orang yang menang atas pencobaan, itulah yang mendapatkan upah sorgawi. Mahkota kehidupan namanya, kata Alkitab. Wow, luar biasa. Itulah berkat-berkat ketika kita menang atas pencobaan. Yang pertama apa? Kedewasaan rohani akan kita alami. Kemurnian iman akan kita alami. Dan ada upah yang kekal menanti kita. Upah surgawi. Saya percaya ini semua kita inginkan. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti ini jadi kerinduan hati kita. Ini kerinduan Roh Kudus untuk kita alami. Makanya jangan takut menghadapi pencobaan, tapi kuatlah di dalam pencobaan. Karena ada upah yang besar yang menanti kita. Nah, sebagai peringatan buat kita, bagi iblis, pencobaan itu cara dia untuk membunuh kita. Contoh, Adam dan Hawa.
ya kan? Manusia pertama. Mereka jatuh dalam dosa gara-gara dicobai iblis karena mereka menginginkan itu buah, ya kan? Dan mereka gagal, mereka kalah, matilah manusia pertama karena memberontak sama Tuhan gara-gara jatuh dalam pencobaan. Tapi bagi Allah, ketika pencobaan kita alami, ingat, itu cara Dia untuk memberkati kita justru. Setelah kita menang, ingat kata kuncinya adalah menang, bilang sama-sama menang. Ya, kalau kita menang, kita menerima berkat istimewa. Ada amin? Nah, sekarang ini, cara kita mengakses berkat-berkat istimewa adalah dengan melalui kemenangan atas pencobaan. Makanya kalau kita serius, kita harus bertanya, terus bagaimana caranya saya menang, Tuhan? Bagaimana caranya supaya saya menang, supaya saya terima ini berkat-berkat istimewa ini, berkat-berkat spesial ini. Ini juga menjadi pertanyaan saya. Dan itulah yang dikatakan Yesus di Taman Getsemani. Iya kan? Waktu dia kasih tahu murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu dia, itulah pewahyuan yang luar biasa yang dikasih tahu Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu menang atas pencobaan. Itu caranya, Bapak Saudara. Ya, berjaga-jagalah apa artinya? Kalau saya pelajari kata per kata dalam bahasa Yunani, bahasa Kitab Perjanjian Baru ada banyak kata yang dipakai, lebih dari satu. Ini Gregoreo, Nevo, Sophroneo, Agrupneo, dan artinya itu macam-macam. Berjaga-jagalah bisa berarti, ini saya langsung dalam bahasa Inggris saya terjemahkan ya, watch atau perhatikan, awake atau bangun, vigilant atau waspada, alert, harus waspada itu sama artinya, alert. Kita benar-benar apa namanya panca indera kita itu benar-benar terpasang dengan baik, ya waspada betul-betul, sleepless, jangan tidur, sane, sadar, sober minded, pikiran yang sadar. Kalau dalam terjemahkan langsung itu artinya jangan mabuk gitu kan. Jangan mabuk, harus sadar betul-betul. Jangan minum alkohol, jangan minum anggur, itu bahasa aslinya. Self control, pengendalian diri. Itulah artinya berjaga-jagalah. Jadi benar-benar siap, fokus betul-betul. Jangan kehilangan fokus. Itulah berjaga-jagalah. Ya, waktu saya renungkan ini, saya jadi dapat gambaran ya. Contoh kalau Anda jadi sopir di Indonesia ya, Anda bawa kendaraan sendiri contohnya. Ini ada gambar, ini kelihatan gambarnya. Yang satu jalanan yang sangat-sangat padat, ini di mana-mana model begini Indonesia kalau lagi jam masuk kantor atau pulang kantor, pulang sekolah. Wah, pokoknya ngeri, padat sekali. Yang satunya ini kosong, ini mungkin waktu COVID ini, lagi kosong itu jalan, ya kan? Kosong sekali. Nah, pertanyaan saya, kapan kita harus berjaga-jaga? Kapan kita harus waspada waktu kita bawa kendaraan? Apakah saat ramai sekali seperti itu, yang di atas, atau saat kosong seperti yang di bawah? Ayo, kapan kita harus berjaga-jaga? Waktu kita bawa kendaraan ramai atau saat sepi? Ada yang bilang saat sepi, ada yang bilang saat kosong, ada yang bilang dua-duanya. Ya, saya setuju yang dua-duanya. Ya, karena saya juga sering bawa kendaraan. Waktu rame sekali seperti yang di atas itu, ya pasti harus memang harus waspada, jangan sampai disenggol di kiri atau di kanan atau kita yang senggol orang kan. Ya kan? Kalau kita hilang fokus, bisa-bisa baku salah sama orang di jalan. Bakalai itu. Ya kan? Istilah orang Manado bilang baku sontong saja sedikit, apalagi orang lagi panas-panas begitu kan. Bawa kendaraan tiba-tiba ada yang bikin jengkel gitu, oh, pasti langsung murka itu. Jadi harus berjaga-jaga waktu ramai sekali. Ya kan? Harus berjaga-jaga, jangan sampai kita yang ditabrak orang malah karena
kita salah belok atau bagaimana. Kalau kosong juga justru memang harus berjaga-jaga. Ah, senggol bacok. Iya. Kalau jalanan kosong suka ngebut, ah betul itu Ibu Gracia. Kalau jalanan kosong, kadang-kadang justru ada orang dia tidak waspada, dia ngebut gitu kan, dipikir kosong, ternyata tiba-tiba anak kecil menyeberang, tiba-tiba saya pernah hampir tabrak sapi waktu bawa mobil dari Manado ke Makassar itu. Wih, itu jalanan lurus, lebar, lurus, kiri kanan sawah. Tiba-tiba ini kecepatan 100 km per jam, sapi lewat. Iya, sapi lewat begitu itu hampir itu, hampir. Nah, itu bingung antara mau stop 100 km per jam, stop mendadak itu bahaya bisa terguling itu mobil kan. Atau tambah tancap lagi supaya kita duluan lewat sebelum sapinya. Dan waktu itu saya putuskan tancap lebih kencang. Artinya ini panca indera bekerja dengan baik dalam waktu keadaan beberapa sekian detik saja harus langsung ambil keputusan. Berarti memang harus waspada walaupun jalannya kosong. Kita nggak pernah tahu sapi lewat atau anjing atau apa. Iya kan? Saya pernah lewat di lorong di rumah. Itu lorong kecil. Jalan juga pelan-pelan. Tapi pas di belokan ada ayam lewat. Ayam lewat. Saya injak lah itu ininya kan dengan ban mobil kan. Akhirnya apa? Ganti rugi sama orangnya. Cuma saya bodoh waktu itu, saya tidak ambil ayamnya, saya sudah bayar kan, harusnya kan saya ambil ayamnya masak di rumah kan, walaupun dia sudah patah kaki. Demikian juga dalam hidup ini, Bapak Saudara. Kadang-kadang kita kalau lagi banyak sekali yang diurus, waktu pelayanan sibuk sekali, disitulah kita pasang ini panca indera rohani, memang betul-betul ya, kita sungguh-sungguh sekali, pokoknya jangan sampai kita kena pencobaan gitu kan, jatuh dalam dosa, lagi melayani, banyak sekali jadwalnya. Tapi waktu kita lagi kosong-kosong, lagi santai-santai di masa opor, lagi santai, lagi enak-enak kita di dalam kehidupan ini, lancar-lancar semua, kita tidak waspada. Kadang-kadang justru ketika tidak ada siapa-siapa, disitulah iblis senang untuk datang untuk mencobai kita. Jadi artinya kapan kita harus berjaga-jaga? Setiap saat. Entah itu lagi rame atau lagi kosong, lagi sibuk atau lagi santai. Nah, contohnya Daud, betul itu Ibu, betul. Ibu atau Bapak ini. Betul sekali. Daud itu karena saking santainya, dia nggak ikut perang, jatuhlah dalam pencobaan, ya kan? Makanya dalam 2 Timotius 4 ayat 5, Paulus berkata, tetapi kuasailah dirimu, ingat ini kuasailah dirimu ini dalam bahasa aslinya juga ya watchful atau berjaga-jaga. Ya, ini salah satu artinya yang diterjemahkan bahasa Indonesia. Kuasailah dirimu, berjaga-jagalah kapan? Dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi berjaga-jaga kapan? Setiap saat, dalam segala hal. Ya. Apalagi sudah dekat akhir zaman ini, sudah di akhir zaman, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu berjaga-jagalah atau kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, bisa tiba-tiba terjadi akhir zaman, entah itu secara umum, ya Tuhan Yesus datang, atau tiba-tiba kayak kemarin kecelakaan pesawat kan, baru 5 menit take off, langsung jatuh, mati 200 orang lebih. Tersisa satu yang sempat hidup. Israel lawan Iran ini baru minggu lalu, ya kan, Iran bom itu apa? Tel Aviv. Karena Israel bom fasilitas nuklir Iran, ya kan? Itu fasilitas nuklir jangan main-main, saudara. Diprediksi kapan terjadi kiamat kalau terjadi perang nuklir. Perang nuklir adalah tanda kiamat. Karena mau kena radiasi nih satu dunia kalau negara-negara yang punya nuklir sudah baku bom dengan nuklir. Contohnya di Jepang, Hiroshima, Nagasaki tahun 45. Jadi jangan main-main, itu tanda-tanda itu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, makanya berjaga, jagalah. Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Contoh lain prajurit, ya, seorang prajurit. Kalau yang suka nonton film perang, atau film CIA, intelijen,
ya, itu mereka harus bawa waspada kapan saja. Ya, entah lagi rame, banyak musuh, atau kayak kelihatan tidak ada apa-apa. Padahal musuhnya menyamar jadi rumput. Nah ini, kayak ini sniper ini. Musuhnya menyamar jadi rumput. Ya kan? Kelihatannya, kosong ini, aman. Ya, tiba-tiba kena dor di kepala, selesai. Makanya kapan kita harus berjaga-jaga? Dalam segala hal, anytime, anywhere. Itu yang Tuhan inginkan. Berjaga-jagalah ya. Lalu Tuhan bilang apa? Ya, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah karena supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 10 11. Pakai semua itu. Contoh kalau orang pergi perang itu, saya nonton di film itu, dia harus siapkan semua senjatanya. Dia periksa ulang apakah ini pistol masih bisa bekerja dengan baik, apakah ini senapan mesin masih bisa ini tidak macet, dia periksa pelurunya apakah jangan sampai sudah expire, dia periksa granatnya, dia periksa semua dulu, baru dia berani pergi. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Mungkin pagi-pagi sudah bangun, jangan langsung gerasa-gerusu, periksa dulu semua senjata-senjata ya kan. Efesus 6 ayat 13 sampai 18 itu kalau mau belajar lebih dalam itu ada semua di situ kata Alkitab, ada 7 senjata-senjata Allah. Itu lengkap dari atas kepala sampai ujung kaki. Ya, depan belakang semua lengkap. Jadi saya sarankan bangun pagi-pagi, periksa ini Efesus 6 ayat 13-18. Sudah nggak? Kita pakai ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, ya, kasut kerelaan beritakan Injil, ya, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan doa. Itu dia. Itu yang namanya berjaga-jaga kalau serius. Semuanya kita periksa dengan baik, lengkap. Lalu Yesus bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, kenapa? Karena pencobaan itu Yesus bilang roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi pencobaan itu adalah bukti bahwa daging kita lemah. Makanya kita tidak bisa menang dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu pertolongan Tuhan. Roma 8:26 berkata demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita supaya sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita. Itu tadi saya katakan di awal kan, Roh Kudus dicurahkan bagi kita orang percaya bukan hanya supaya kita hebat melayani, tapi supaya kita bisa bisa menolong kelemahan kita. Daging kita ini tidak mampu kita untuk menghadapi pencobaan dan kekuatan sendiri. Makanya roh perlu dicurahkan supaya kita terbantu, kita ditolong. Makanya berdoa waktu Anda rasa, wah ini kayaknya ini bisa menjerumuskan saya dalam dosa ini. Ya kan? Pernah tidak kita langsung connect dengan Tuhan, langsung minta Roh Kudus tolong? Atau kita rasa, oh ini kan saya sudah pernah alami dan dulu kan saya pernah menang menghadapinya. Atau mungkin pengetahuan Alkitab saya sudah banyak, pasti saya bisa ini. Kita andalkan kekuatan kita sendiri, pengalaman kita. Bukannya langsung kita minta tolong sama Tuhan, saya bisa lah ini. Akhirnya apa saudara? Ujung-ujungnya jatuh lagi. Ya kan? Ketahuan sama orang, ya katanya kamu hamba Tuhan. Masa begitu? Gara-gara apa? Kita tidak mengandalkan Tuhan waktu kita hadapi pencobaan. Kita pikir, ini kan biasa-biasa saja. Tidak, saudara. Minta tolong sama Tuhan. Dia yang kasih solusi jalan keluar. Amin. Jangan nanti sudah besar itu pencobaan, baru kita merengek. Dari masih kecil, makanya kita harus sensitif. Harus peka. Wah, ini bahaya ini. Ini arah-arahnya pasti menjerumuskan ini. Langsung connect sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri. Tolong saya. Maka pasti kita akan menang atas pencobaan. Amin. Koneksi kita dengan Roh Kudus adalah kunci, bilang sama-sama kunci untuk memenangkan pencobaan. Koneksi kita dengan Roh Kudus. Ini penting sekali. Ya. Untuk mengalami berkat melalui pencobaan yaitu kedewasaan rohani, kemudian iman dan upah surgawi, kita harus menang atas cobaan itu. Kita harus menang. Kalau kita tidak menang, bagaimana kita bisa alami ini berkat? Makanya saya berdoa supaya kita ditolong Tuhan. Amin. Dikatakan Alkitab, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu menang atas pencobaan. Supaya kamu menang atas pencobaan. Jadi, mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan,
supaya firman Tuhan ini bisa kita aplikasikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya kehendak-Mu atas hidup kami supaya kami mengalami berkat-berkat istimewa setiap hari. Kami semakin didewasakan, kami semakin dimurnikan dalam iman kami, dan pada akhirnya nanti kami mengalami upah sorgawi. Mungkin di dunia ini kami biasa-biasa saja, tapi ketika di sorga nanti kami mau jadi kaya Tuhan, dengan upah, dengan hadiah dari Tuhan. Itu lebih bernilai harganya daripada hal-hal yang sementara di dunia ini. Tapi kami tahu ini semua harus melewati proses. Itulah sebabnya ketika kami mengalami ujian, cobaan, pergumulan di dunia ini, Engkau mau kami kuat, Engkau mau kami melihat Engkau di balik semuanya. Bukannya kami menyerah kalah, tapi kami mau terkoneksi dengan Roh Kudus supaya kami diberikan kemenangan. Kami tidak mengandalkan sama sekali kemampuan kami, tapi kami mengandalkan Tuhan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah biarkan kami kalah di dalam pencobaan. Tapi tolong kami untuk meraih kemenangan. Tolong kami untuk berjaga-jaga dan berdoa setiap hari, setiap saat. Karena kami tahu pencobaan itu kami alami setiap hari, setiap saat Tuhan. Kami butuh Engkau, tolong kami mempraktekkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Amin.